Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang studi epidemiologi eksperimental ya. Untuk desain eksperimental itu seperti apa kita akan bahas bersama. Oke, studi eksperimental apa sih ya? Studi eksperimental itu biasanya dilakukan dengan membandingkan data dari sekelompok manusia ataupun objek dengan sengaja diberikan tindakan atau intervensi. Jadi kata kunci dari studi eksperimental adalah tindakan atau intervensi. Ini yang membedakan dengan studi observasi. Kalau yang kemarin kita misalnya simak ya untuk studi seperti kasus kontrol, cross sectional, cohort, itu kita hanya melakukan observasi atau pengamatan saja tanpa melakukan tindakan atau intervensi apapun terhadap subjek penelitian. Sedangkan kalau untuk studi eksperimental, kita akan memberikan tindakan atau intervensi tertentu, kemudian dengan kelompok yang sama, tetapi tidak melakukan apa ada kontrolnya. Jadi ada yang kita berikan intervensi, kemudian ada kelompok lain yang sama, tapi tidak dilakukan intervensi apapun, gitu ya. Dan studi ini termasuk ke dalam studi epidemiologi analitik. Jadi karena kita ada menganalisis berbeda dengan yang kemarin deskriptif yang hanya menggambarkan saja. Penelitian eksperimental dalam epidemiologi pada umumnya diterapkan misalnya seperti preventif, promotif, dan terapeutik. Tetapi pada klinis itu juga pada penerapan secara klinis di penelitian eksperimental ini bisa untuk uji klinis ya, dari uji obat atau uji seperti vaksin dan lain-lain, itu bisa digunakan. Nah, ini adalah skema dari desain studi eksperimental. Jadi ada intervensi yang dilakukan pada ada yang dilakukan intervensi, ada yang tidak dilakukan intervensi, kemudian ada pengamatan di ke depan. Jadi ada intervensi, kemudian dilakukan pengamatan ke depan. Nah, ini contohnya misalnya peneliti ingin mengetahui pengaruh penggunaan vitamin C terhadap penyembuhan penyakit gusi berdarah. Pada penelitian ini, para penderita gusi berdarah dibagi menjadi dua kelompok. Yang satu yang diberikan vitamin C, dan yang kedua kemudian yang tidak diberikan vitamin C atau yang kontrol. Kemudian dilakukan follow up dan dilihat hasilnya. Nah, jadi bedanya kita ada intervensi. Intervensinya adalah pemberian vitamin C. Jadi itu penelitian eksperimental. Dan penelitian eksperimental ini bisa bukan hanya dilakukan di laboratorium gitu. Jadi ada yang jangan salah kaprah gitu. Kalau penelitian di laboratorium itu selalu eksperimental, belum tentu gitu. Kalau kita mengamati, misalnya kita mengidentifikasi virus tertentu atau sebaran distribusi, itu hanya deskriptif loh. Kita hanya menggambarkan saja tanpa melakukan intervensi, walaupun itu dilakukan di laboratorium. Jadi kata kuncinya bukan di laboratorium atau tidak, tapi ada intervensi atau tidak. Nah, berdasarkan bagaimana peneliti mengalokasikan exposure pada intervensi pada subjek, studi intervensi ini dikategorikan menjadi dua, true eksperimen, yakni bila ada proses randomisasi, dan kuasi eksperimen tanpa proses randomisasi. Proses randomisasi kita akan bahas selanjutnya. Nah, randomisasi apa sih? Jadi kalau yang true itu pakai randomisasi atau pakai proses random, kalau quasi itu kalau tidak memungkinkan proses random, ya memang tidak dilakukan proses randomisasi. Nah, proses randomisasi ini adalah proses yang dilakukan oleh peneliti terhadap subjek yang diteliti sehingga subjek mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan exposure atau tidak mendapatkan exposure. Atau secara sederhananya semua subjek itu mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi subjek penelitian. Jadi acak, random itu acak. Jadi dilakukan pengambilan subjek penelitian dilakukan secara acak. Itu yang dilakukan dengan randomisasi. Kalau tidak berarti yang tidak random gitu. Kita bisa purposif, atau purposif itu kayak kita sudah menentukan kriteria-kriteria tertentu gitu, bukan acak. Kalau acak ya memang betul-betul random. Mau kita apa ya?
pengambilan randomisasi kan bermacam-macam, bisa dilakukan misalnya dengan mengocok, pakai kode dikocok, kemudian yang keluar berapa gitu. Jadi random, acak gitu. Nah, di samping itu studi kalau yang tadi kan true eksperimen dan kuasi ya. Kalau yang true itu pakai yang random, pokoknya pengambilannya acak. Kalau yang kuasi pengambilannya tidak acak. Kemudian studi eksperimen juga dapat dikelompokkan menjadi berdasarkan kelompok pembandingnya. Ada yang within group design atau pre-experimental design, ada between group design, ada true, experimental, dan quasi. Jadi ada within group, ada between group ya, kita lihat. Nah, within group itu atau sering kita sebut sebagai single group design atau pretest post-test. Mungkin lebih sering kita dengar dengan istilah pretest post pretest post-test, pretest and post-test design. Jadi studi ini tidak membutuhkan randomisasi. Nah, biasanya dilakukan tanpa pembanding kalau yang ini, random pada satu kelompok. Jadi yang pertama, melakukan pengukuran terhadap variabel outcome terhadap individu-individu yang teliti sebelum dilakukan intervensi. Jadi kita melakukan kayak misalnya kita ingin intervensi terkait apa ya, edukasi kesehatan atau apa gitu. Kita lihat pengetahuan mereka sebelum dilakukan intervensi. Kita sebar kuesioner misalnya. Sebelum intervensi bagaimana sih pengetahuan mereka, kemudian misalnya setelah itu kita melakukan intervensi dengan berbagai macam media, mau ya tergantung dari intervensi kita mau melakukan intervensi apa saja gitu. Setelah itu baru setelah misalnya ada berapa kali intervensi, kemudian dilakukan pengukuran posnya. Jadi pada kelompok yang sama, bukan nggak ada yang misalnya yang satu dikasih intervensi, yang satu enggak. Kalau yang didesain ini kelompoknya sama, hanya satu kelompok itu diukur pre-nya, kemudian habis itu kita melakukan intervensi, baru dihitung, diukur atau kita mengukur untuk post-test design, post-testnya seperti apa. Nah, baru kita bandingkan yang kelima nih poin, membandingkan outcome pada saat pretest dan post-test. Nah, baru kita lihat adakah perbedaannya. Nah, itu bisa untuk menyimpulkan pengaruh dari intervensi kita. Nah, ini ya. Jadi sampelnya satu sama, ada exposure, kemudian pada post-test ada kita mengukur pretest, kita mengukur post-test gitu. Yang kalau single group. Nah, kemudian kalau between group itu yang tadi ya. Di mana peneliti membandingkan outcome dari 2 atau lebih kelompok yang mendapat intervensi yang berbeda. Jadi ada yang mendapatkan intervensi, misalnya kalau intervensinya itu bisa saja lebih dari 2 grup, kalau misalnya ada beberapa intervensi itu beberapa model, atau misalnya apa ya, dosis atau beda-beda kelompok gitu, ada konsentrasi atau apalah yang kita bisa intervensikan. Kemudian yang satu adalah kontrolnya gitu. Jadi ada yang dilakukan intervensi, misalnya ada satu grup atau 2 grup, 3 gitu. Kemudian yang satu kontrol. Kemudian kita bandingkan. Dan ini ada true eksperimen, kuasi, itu tergantung dari sampelnya ya, dari subjeknya apakah itu pakai ada random atau tidak ada random. Nah, ini yang true atau RCT ya, yang kita sering randomized clinical trial untuk penelitian yang bersifat klinis gitu ya. Pada studi ini dilakukan penelitian hubungan antara variabel exposure dengan variabel outcome-nya. Jadi exposure atau intervensi bisa obat, program-program kesehatan, pelatihan, tindakan medis dan lain-lain. Nah, untuk outcome-nya itu yang kita ukur itu bisa status klinisnya, status psikologis, status kesehatan, laboratorius, ataupun pengetahuan. Jadi berbagai macam intervensi bisa kita lakukan, kemudian outcome-nya juga tergantung apa yang akan kita ukur. Nah, seperti ini. Jadi ada populasi, ada sampel yang dilakukan dengan randomisasi. Itu kalau true experimental design. Kemudian ada intervensi, yang diintervensi, kemudian ada kontrol, kemudian kita hitung di outcome-nya seperti apa, dicek outcome-nya. Ini kalau true experimental design.
Nah, ini sama ya, yang penting tadi dipahami dari skemanya, yang penting dipahami konsepnya, ini hanya tahapan-tahapan studi bisa dibaca. Ada memilih sampel populasi ya. Kemudian untuk mengontrol variabel juga penting, misalnya kontrolnya seperti apa. Jadi apakah ada kontrol eh, misalnya menerima dosis kosong atau tanpa pemeriksaan, ataupun yang kita sebut sebagai placebo. Kemudian randomisasi, proses random, dan blinding atau pembutaan. Jadi bisa eh, ada blinding atau tidak tahu subjek yang kita teliti apakah masuk ke intervensi ataupun kita masuk ke kategori kontrolnya. Jadi dengan proses pembutaan. Nah, blinding ya, tadi ada blinding, ada single blind jika subjek yang diteliti tidak mengetahui, double blind itu subjek dan peneliti tidak mengetahui, triple blind bila subjek yang diteliti, peneliti dan penganalisis data tidak mengetahui. Jadi blinding dapat mengeliminasi pengaruh variable confounder. Jadi pada saat kita melakukan blinding, seperti kita bahas tentang bias penelitian kemarin. Kemudian ini ya tadi langkah-langkahnya follow up kelompok yang diteliti setelah ada intervensi, kemudian mengukur variable outcome yang diteliti secara blind. Jadi untuk bisa memaksimalkan secara objektif ya ketika kita melakukan pengukuran setelah kita melakukan intervensi. Nah, kalau kuasi itu eksperimen tanpa melakukan proses randomisasi pada subjek. Nah, biasanya misalnya kita melakukan penelitian-penelitian eksperimen di lapangan yang kita tidak bisa mengontrol variabel-variabel yang ada di lapangan ya. Beda dengan di laboratorium yang kita bisa kontrol. Kemudian randomisasi juga sulit dilakukan. Itu bisa desainnya dengan kuasi eksperimen. Jadi non randomisasi kuncinya adalah bedanya adalah kalau true ada randomisasi, kalau kuasi eksperimen itu non randomisasi. Nah, ini sama lah ya untuk langkah-langkah studinya dari memilih sampel, mengukur variabel-variabel, mengaplikasikan intervensi secara blind, memfollow up kelompok-kelompok yang diteliti, dan mengukur variabel outcome yang diteliti secara blind. Nah, berdasarkan wilayah kerjanya itu bisa dibagi menjadi RCT, randomized clinical trial, ada field trial di lapangan ataupun community trial. Nah, RCT ini itu biasanya digunakan untuk penelitian penyakit khusus atau klinis gitu ya. Subjek dari populasi studi secara random diambil untuk dilakukan intervensi dan mengontrol grup dan hasilnya dibandingkan terhadap outcomes. Jadi ini. Jadi secara random ada intervensi kemudian diukur outcome-nya. Nah, kalau field trial berbeda dengan clinical trial, itu field trial dia melibatkan orang sehat tetapi dianggap memiliki resiko penyakit. Data yang dikumpulkan dari lapangan biasanya berasal dari orang-orang yang seperti populasi umum pada field trial, misalnya seperti yang di sini ya. Jadi ada populasi, ada misalnya ada kriteria eksklusi, ada randomisasi, kemudian ada intervensi biasanya adalah preventif kayak memberikan edukasi kesehatan atau berbagai macam program-program kesehatan gitu ya, kemudian baru dicek outcome-nya. Bila subjek penelitian bebas penyakit dan tujuan penelitian adalah untuk mencegah penyakit yang mungkin jarang terjadi, field trial biasanya kompleks dan mahal. Salah satu field trial terbesar adalah menguji vaksin Salk untuk mencegah poliomyelitis yang melibatkan lebih dari 1 juta anak-anak. Ini adalah salah satu contoh dari field trial yang pernah dilakukan. Jadi field trial juga dapat digunakan untuk mengevaluasi intervensi yang ditunjukkan untuk mengurangi exposure, di mana pengukuran terhadap terjadinya efek bagi kesehatan tidak memadai. Misalnya, perbedaan metode proteksi terhadap pajanan pestisida diuji dengan field trial, dan pengukuran level timbal dalam darah anak-anak menunjukkan bahwa penggunaan proteksi yang baik dapat meminimalisasi timbal pada cat rumah. Nah,
Kemudian, nah ini, setiap desain itu pasti akan ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau studi eksperimen ini kelebihannya memungkinkan pengawasan yang optimal sehingga hasil dapat dipercaya. Pengawasan ya kita bisa mengontrol dari studi eksperimen itu. Dapat memberikan bukti kuat adanya hubungan sebab akibat. Ya karena buktinya lebih kuat ketika kita melakukan penelitian eksperimen. Merupakan satu-satunya desain yang sesuai dipakai untuk mempelajari obat-obat baru. Nah, dengan observasi kita nggak bisa melakukan penelitian-penelitian efikasi obat, vaksin gitu ya. Itu merupakan satu-satunya desain yang bisa dipakai. Kalau observasi nggak bisa. Dapat menghasilkan penelitian yang murah dan cepat dibanding penelitian observasional. Ini kadang-kadang tergantung juga dari jenis intervensinya juga sih, gitu kan. Kemudian apabila jumlah sampel besar dapat dihindari pengaruh-pengaruh luar yang tidak diinginkan. Nah, kelemahannya juga ada mahal dan memakan waktu, kemudian tidak semua pertanyaan penelitian dapat dijawab dengan desain eksperimen karena masalah etika ataupun frekuensi outcome yang jarang. Ya, termasuk etika. Ada beberapa penelitian-penelitian yang nggak boleh secara eksperimen. Misalnya mau pengaruh rokok terhadap kanker paru misalnya. Kita nggak bisa kasih orang rokok, suruh ngerokok, terus kemudian kita cek outcome-nya. Seperti itu ya. Makanya dilakukan dengan studi observasi, dengan cohort misalnya, diobservasi saja di yang punya resiko, tidak punya resiko, kemudian kita amati ke depan. Tapi bukan diintervensi orang suruh merokok gitu. Secara etika, ini contoh ya, contoh dari studi eksperimen bahwa memang kadang-kadang kita terbatas karena ada masalah etika. Tidak dapat langsung pada manusia. Nah, ini ya kadang bisa ya. Jadi ada tahapan-tahapan, ada tahapan uji klinis itu kan pasti ada beberapa tahapannya. Standar intervensi eksposur mungkin dapat berbeda dengan kondisi sesungguhnya di populasi, cenderung membatasi skop penelitian, prinsip double blind sulit diterapkan untuk penelitian yang bukan obat. Jadi ya setiap desain ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Tapi memang ya tadi ya ada keunggulannya ya memang ada desain-desain yang ada tujuan penelitian yang memang hanya bisa dilakukan atau dijawab dengan kita melakukan studi eksperimen ini. Oke, mungkin itu ya untuk studi eksperimen. Semoga bermanfaat dari penjelasan dari studi eksperimen kali ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.